K-Popers, selamat weekend bersama keluarga dan teman-teman tercinta. Balik lagi bareng Mr. Kepo dan Mrs. Kepo di Media Kepo Presents. Podcast favorit yang selalu bikin kamu nggak cuma kepo, tapi juga dapat ilmu. Betul sekali, hari ini kita mau ngomongin sebuah fenomena yang mungkin banyak dari Kepokers rasakan, tapi kadang bingung gimana ngatasinya. Yaitu generasi sandwich. Istilah ini tuh lagi populer banget, Mr. Kepo. Buat Kepokers yang belum familiar, generasi sandwich itu merujuk pada individu yang harus menanggung beban finansial atau perawatan, baik itu buat orang tua dan juga anak-anaknya secara bersamaan. Wah, bayangin aja Kepokers, udah kayak roti lapis, kejepit di tengah. Makanya topik ini relevan banget buat kamu yang muda sampai paruh baya. Kita akan bahas dengan gaya santai, tapi serius. Yuk kita mulai. Stres dan keseimbangan. Oke, Mr. Kepo, ngomongin generasi sandwich pasti langsung kebayang dong stresnya kayak apa, tekanan finansial, emosional, dan waktu yang benar-benar harus dibagi rata. Banget! Ibaratnya, pagi mikirin uang sekolah anak, sore mikirin obat orang tua. Belum lagi urusan kerjaan atau rumah tangga sendiri. Nah, gimana sih cara ngelola tekanan ini biar nggak meledak? Kuncinya itu di prioritas dan batasan diri Kepokers. Pertama, coba deh buat list prioritas harian atau mingguan. Apa yang paling urgent dan penting. Kedua, jangan sungkan bilang tidak kalau memang kapasitasmu sudah penuh. Ini bukan berarti egois ya, tapi justru untuk menjaga dirimu sendiri agar tidak burn out. Betul. Dan satu lagi, jangan ragu mendelegasikan tugas atau meminta bantuan. Misalnya, kalau ada anggota keluarga lain yang bisa bantu jaga anak sesekali, atau tetangga yang bisa dimintai tolong antarkan makanan ke orang tua, jangan dipikul sendirian. Perencanaan keuangan. Nah, ini dia bagian yang paling bikin pusing. Perencanaan keuangan untuk 3 generasi atau lebih. Duit kayaknya baru masuk, udah keluar lagi. Relate banget ya, Mr. Kepo. Kuncinya itu di budgeting yang ketat dan alokasi dana yang jelas. Coba deh Kepokers, buat pos-pos pengeluaran yang spesifik. Setuju. Misalnya, pisahkan rekening untuk kebutuhan orang tua, anak, dan diri sendiri. Lalu prioritaskan pengeluaran yang penting seperti kesehatan dan pendidikan. Mungkin bisa mulai dengan membuat dana darurat yang terpisah untuk tiap generasi kalau memungkinkan. Yap, dan jangan lupakan investasi jangka panjang Kepokers. Meskipun berat, sisihkan sedikit untuk masa depanmu sendiri dan keluarga. Bisa dimulai dari yang kecil, misalnya reksadana atau emas. Intinya, jangan sampai lupa memupuk masa depanmu sendiri karena sibuk ngurusin yang lain. Dan yang paling penting, coba deh ajak diskusi orang tua dan pasangan soal kondisi keuangan. Terkadang mereka nggak tahu seberapa besar beban yang kita pikul. Keterbukaan itu penting. Kesehatan mental dan dinamika hubungan. Bicara soal beban, kesehatan mental itu penting banget Kepokers. Jangan sampai gara-gara sibuk ngurusin orang lain, mental kita jadi drop. Ini sering dilupakan. Padahal kalau kita nggak sehat secara mental, gimana bisa ngurusin orang lain? Apa tipsnya, Mr. Kepo? Kuncinya itu me time meskipun cuma 15-30 menit sehari. Bisa buat baca buku, dengerin musik, atau olahraga ringan. Lalu menentukan batas diri. Jangan merasa bersalah kalau sesekali butuh istirahat atau menolak permintaan.
terakhir, jangan ragu mencari dukungan profesional kalau memang sudah merasa kewalahan. Psikolog atau konselor bisa sangat membantu. Nah, ini juga berhubungan sama dinamika hubungan Mrs. Kepo. Gimana cara berkomunikasi efektif dengan orang tua dan pasangan di tengah peran ganda ini? Kuncinya ada di komunikasi terbuka dan jujur, Kepokers. Dengan orang tua, sampaikan kondisi dan batasan kita dengan hormat tapi tegas. Jelaskan kalau kita sayang tapi kita juga punya keterbatasan. Dengan pasangan, ini jadi tim yang paling penting. Duduk bareng, diskusikan pembagian peran dan saling dukung. Asuh anak juga harus kompak. Ingat, kalian adalah tim inti. Kisah inspiratif dan closing. Buat Kepokers yang lagi ngerasain ini, pasti ada rasa capek dan kadang pengen nyerah. Tapi percayalah, kamu nggak sendirian. Banyak kok yang berhasil menavigasi peran ini dengan baik. Betul sekali Mr. Kepo. Sayang sekali di episode ini kita belum bisa mengundang narasumber. Tapi di episode selanjutnya kita akan coba hadirkan cerita-cerita inspiratif dari mereka yang berhasil menjadi generasi sandwich yang tangguh dan sukses. Pastinya, dari mereka kita bisa belajar banyak bagaimana mereka bisa mengatur waktu, finansial, dan menjaga kesehatan mentalnya. Pokoknya tetap semangat ya Kepokers. Ingat, kamu kuat. Generasi sandwich itu bukan kutukan, tapi justru jadi bukti kalau kamu itu pribadi yang punya kepedulian dan tanggung jawab luar biasa. Oke, Kepokers, itu dia obrolan kita hari ini tentang generasi sandwich. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Media Kepo Presents biar nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Have a nice weekend. Salam Kepo. Terima kasih. Bye-bye. Yap, have a nice weekend juga. Salam Kepo. Terima kasih.